Kalau memang sampai 3 hari nggak turun juga, mereka dinyatakan hilang. Ini bakal kita tutup dulu sementara. Oh. Ayo waktu kalian 5 menit lagi. Pat, gondrong. Udah nggak dikasih ngedaki bang, sama ranger situnya. Ya saya udah persiapan mateng. Bilang kayak gitu kan. Ya ini masalahnya kondisinya 2 orang belum turun. Ya udah kalau memang mau memaksakan silakan. Tapi memang kalau ada terjadi apa-apa jangan salahin saya. Reis, sini Reis. Si dia masih manggil gua. Pas gua nengok ke bawah bang, ada cewek lagi sedakep gini bang, sambil ngeringis bang. Itu suaranya bener-bener sambil ngerintih gini. Nah pas gua ngeliat gitu kan, itu cewek itu langsung bangun. Duk langsung ngotot kayak gini kan. Itu badannya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik di Timur Misteri Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, video ini berbeda nih. Di awal-awal Timur Misteri sempat ngangkat cerita horor pendakian. Dan sekarang gue coba ngangkat cerita pendakian lagi. Nah, alasannya gue ngangkat cerita pendakian ini karena kalau nggak salah di tahun 2012 ada tragedi di Gunung Salak, yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi. Nah, di sini narasumber gue ketemu sama korban-korban dari jenazah pesawat Sukhoi. Oke, langsung aja nih kita berkenalan, sekaligus kita sapa narasumbernya. Bang Aris, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Thank you ya, baik, udah mampir lagi nih mau menceritakan pengalaman horor lo pastinya ya. Siap. Ya, kenapa gue mau ngangkat cerita ini? Karena cerita ini berhubungan sama tragedi pesawat Sukhoi ya di Gunung Salak. Betul. Gokil sih ini. Oke, Timur Misteri kan belum ngangkat pendakian lagi nih, cerita-cerita horor pendakian. Karena ini ada berhubungan sama Sukhoi dan ini cerita patut banget kita saksikan nih. Karena masih ada sangkut pautannya dengan tragedi Sukhoi ya. Ada. Itu gimana bro ceritanya bro? Awalnya tuh temen gue bang ya ngajakin nanjak tuh. Berapa kali temen gue ngajakin nanjak tapi gue nggak pernah mau karena gue tuh dinginan orangnya bang. Nggak kuat dingin? Nggak kuat dingin. Gue nggak kuat dingin sama sekali. Jadi gue takut nyusahin mereka di sana gitu. Berapa kali sampai 4 kali lah dia ngajakin, ayo Riz naik gitu. Gue bilang nggak mau lah, gue takut nyusahin gitu. Akhirnya gue ngeliat mereka gitu nanjak-nanjak gunung-gunung yang lain gitu ya, ngeliat view-view di atas gunung tuh bener-bener wah gokil luar biasa gitu. Akhirnya gue dari situ mulai tertarik tuh, wah mungkin gue ngedaki bisa foto view kayak gitu kali ya. Oke. Akhirnya gue kabarin temen gue, lu nanjak jadi emang ke Gunung Salak katanya gitu kan. Jadi lu gimana mau ikut gak? Seneng banget temen gue karena gue ngabarin, karena gue kan bener-bener nggak suka buat ngedaki gitu. Ini perdana gitu gue ngedaki. Akhirnya yaudah gue ikut, gue bilang gitu kan. Yaudah Riz, lu ngikut bener serius nih ya, kata dia gitu kan. Iya serius, gue harus siapin apaan, gue bilang kayak gitu. Udah Riz, lu nggak usah bingung-bingung nyiapin barang-barang, pokoknya lu bawa badan aja, siapin mental lu, buat pribadi lu aja lu siapin kayak baju, kayak jaket segala macem. Nah di situ sebelum hari H gue ngedaki, 2 hari sebelumnya gue udah nyiapin tuh barang-barang gue tuh kayak jaket, sarung kaki, bener-bener gue sesafety mungkin gue biar gak dingin di sana gitu. Oke. Udah siapin pribadi gue sendiri. Untuk simaksi sama logistik kita patungan tuh di situ, patungan. Nah gue nanjak itu sekitar 10 orangan bang. 10 orang. 10 orangan gue ngedaki di situ. Di situ memang gue bener-bener gimana ya, takut gue ngedaki karena ini Gunung Salak bang. Oke. Perdana juga, karena gue dengar dari orang-orang gitu ya, karena tahu sendiri lah Gunung Salak sehoror apa gitu. Iya, ada apalagi asumsi horor lah gunung itu gitu. Gue di situ udah pas mau hari H nih, tiba-tiba gue ngeragu. Ini kondisi
keril udah siap, segala macem udah siap. Tiba-tiba gue WA temen gue kan, gue ragu nih, gue bilang begitu. Gue pengen batalin aja gitu ngedaki gitu. Takut gitu, gue perasaan gue tuh tiba-tiba takut gitu, sekut gitu karena omongan orang kan. Gue perdana juga nanjak, nah gue nanya-nanya bang yang temen-temen gue udah lama ngedaki gitu. Gunung Salak gimana sih? Cari tahu lah. Iya cari tahu. Ya Gunung Salak mah serem gitu, lu hati-hati aja kalau ngomong sono gitu. Bener-bener apalagi dari treknya juga kan. Nah dari situ gue tiba-tiba mindset gue tuh jadi muter gitu. Akhirnya yang awalnya semangat jadi bebalik. Gue jadi takut gitu. Akhirnya gue pas hari H gue kabarin lagi temen gue, nyamperin deh. Gue kabarin, yaudah lu jemput gue sini dah. Gue ngobrol sebentar sama temen gue tuh yang CS gue juga tuh. Gimana lu siap gak? Oke dah, siap dah. Akhirnya sebelum mau berangkat tuh ya udah siap segala macem. Gue kumpul lah di satu kayak base camp gue, base camp anak-anak nongkrong gitu. Gue kumpul situ, nongol satu-satu udah 10 orang. Nah gue doang nih di situ nih. Mereka udah semangat banget. Bener-bener. Di situ gue bukan merasa gimana ya, gue kayak dirajain di situ karena gue yang bener-bener perdana gitu. Gue bener-bener nggak tahu sama sekali ngedaki gimana, lelahnya gimana, gue nggak pernah tahu. Akhirnya gue di situ, lu jangan bengong aja mikirin apaan sih, enjoy, kita mau liburan, kata temen gue gitu. Oke, enjoy. Akhirnya gue jalan sekitaran dari tempat rumah temen gue tuh base camp jam 7 lah Isya. Isya gue jalan Isya sampai sana tuh jam sekitaran jam 12-an. Motoran. Jam 12-an sampai di warung tuh di base camp Salak. Jadi gue ngetrek itu lewat Cidahu bang. Trek Cidahu. Via Cidahu. Gue sampai di warung, semua anak-anak ngumpul di situ. Jadi ngecekin keril tuh bang, takutnya ada yang masih ketinggalan kayak makanan, mumpung di warung kan banyak gitu belanja-belanjaan gitu, makanan gitu. Akhirnya kita izin ke orang warung, Pak kita izin tidur sini karena di situ pas lokasi kita nyampe itu malam itu nggak ada yang jaga. Di base campnya itu nggak ada yang jaga gitu. Jadinya gua harus bermalam dulu dong di warung itu. Itu warung tutup. Kondisinya tutup. Kita bangunin akang-akangnya Kang. Bangun, akhirnya dia buka semua warungnya tuh kan. Akhirnya kita pada makan dulu situ. Makan. Nah, dari treknya itu dari pas yang gue nyampe tuh base camp, itu nanti ada lagi di atas. Gue harus bawa motor lagi sampai atas. Iya. Udah akhirnya gue ketemu pagi nih bang. Gue singkat cerita, gue ketemu pagi, gue udah beberes, udah siap-siap semua. Itu ketinggalan bang jaket gue di warung. Jaket gue di warung ketinggalan. Siapa yang mau turun lagi kalau udah kondisi gue udah di atas, udah di tempat kayak buat ngecek barang itu. Jadi ditanya-tanya tuh gue bener-bener awam banget, bener-bener awam banget, perdana juga awam buat nanya-nanya gitu kan. Akhirnya di data tuh semua berapa orang yang naik, kata akang itu 10 orang bilang sama temen gue gitu, 10 orang. Apa aja persiapannya, udah siap mental belum, siap fisik, kata dia. Itu bener-bener kita dikasih wejangan sebelum nanjak itu. Dikasih wejangan. Memang kenapa ini lagi ada kondisi 2 orang pendaki belum turun-turun. Gitu. Nah di situ gue takut dong. Kok bisa? Dia bilangnya mau tektok. Turun situ naik situ. Iya, di situ. Nah di situ gue makin jadi ketakutan bang. Karena belum turun. Itu dia ditegesin gitu ya sama yang penjaga tiket itunya tuh, ditegesin, Mas bener mau naik nggak? Ini soalnya masih ada 2 orang yang belum turun. Kita masih nyariin mereka gitu, masih nungguin. Kalau memang sampai 3 hari nggak turun juga, mereka dinyatakan hilang. Ini bakal kita tutup dulu sementara. Digituin bang sama orang situ. Kalau memang akang-akang mau pada tetap ngedaki, jangan sampai di tengah jalan maksain, atau ada kendala apa jangan maksain. Dibilang kayak gitu. Di warning lah lo ya. Iya, gue bener-bener di press banget gitu. Kalau memang udah nggak sanggup, jangan dipaksain. Gunung Salak bukan gimana-gimana kata dia gitu. Pokoknya bener-bener jaga omongan, kata ya gitu. Jaga omongan, jaga sikap, katanya. Gue di situ makin jadi. Gue makin jadi ketakutan.
yang tadinya gue ketawa-tawa sama temen-temen, tiba-tiba pas Akang itu ngejelasin, wah gue makin sekut situ. Tiba-tiba pas udah mau ngedaki nih, gue kan gerumbung nih bang, kayak doa dulu. Gue jadi nge-track itu jam 8 lah. Start. Iya, start jam 8 pagi. Gue start jam 8 pagi di situ. Gue keliling dulu, pas udah si AA nyamperin ngasih wejangan itu kan, akhirnya gue kumpul, gimana kita mau tetap ngedaki apa enggak? Bilang kayak gitu. Ya gimana lah, kita mindsetnya dari rumah kan mau ngedaki, masa sampai sini kita langsung nyerah. Itu memang kondisi di situ bang ya, teman-teman gue udah nanjak ke gunung-gunung lain, tapi memang di Salak doang mereka belum pada ngedaki. Itu bener-bener nggak ada yang tahu trek. Wow. Perdana semua ke Salak. Perdana semua ke Salak. Mereka kayak ke gunung-gunung lain gitu yang di Jawa Tengah, Jawa mana lah pokoknya segala macam. Itu udah mereka daki, tapi Gunung Salak doang mereka belum nginjakin kaki ke situ semuanya selama 10 orang itu bang. Nah di situ temen gue bilang, Riz, sebelum kita ngedaki, gue bilangin sama lu, kalau memang lu aus atau lapar atau dingin ngomong gitu kan. Nah pas gue ngumpul tuh bang, akhirnya gue doa. Nah gue ini dapat gimana ngomongnya, dapat oleh-oleh lah gitu dari temen gue yang udah pernah nanjak ke Salak gitu. Dia bilang, Riz, lu jangan lupa kirimin Fatihah gitu, tawasul sama sebul wilayah gitu, siapa aja gitu. Bilang siapa aja. Dia bilang, temen gue bilang kayak Prabu Siliwangi sama Abah Kunjung Putih apa siapa gitu. Nah, di situ gua kasih itu ke teman-teman juga semuanya. Nih gue ada amanah juga dari temen gue yang udah pernah naik Salak gitu, dikasih, maksudnya dikasih jalur aman gitu, dibilang begitu kan. Temen gue ngeremen itu bang. Ngeremen itu, akhirnya yang tawasul gue doang sendiri gitu. Mereka cuma tawa-tawa doang gitu. Akhirnya gue tawasul sendiri di situ. Tiba-tiba itu pas gue mau ngedaki, kabut turun bang. Kabut turun bener-bener gelap. Sebelumnya cerah. Cerah banget, itu panas. Itu panas banget. Itu tiba-tiba pas gua kelar doa, itu kabut turun. Jadi pandangan gue sama temen gue itu kan berbaris nih mau jalan nih, itu setak gitu tau gak? Kayak kanan kiri aja tuh yang pepohonan itu udah gelap sama kabut gitu. Bener-bener turun parah gitu. Kondisinya langsung dingin banget bang. Wah bener-bener nusuk tulang. Itu aja masih di bawah. Gue langsung mikirin, apalagi gue di atas, nanti gue takutnya dingin gitu kayak orang-orang yang hipo apa gimana. Itu pikiran gue udah, mindset gue udah ke situ gitu. Akhirnya gue ngedaki. Gue pertama awalnya paling depan. Jadi 10 orang kita baris, gue awal paling depan. Di situ gue ngedaki, gue daki. Udah sambil pikiran gue tuh yang aneh-aneh. Udah pikiran. Nah, yang gue bikin takut lagi kan ya, karena pas gue mau ngedaki itu, gue lupa tadi ngejelasin di bawah yang ngedaki itu di pos itu, jadi kayak ada gambar spanduk gitu bang. Itu yang anuin binatang-binatang buas tuh bang. Satwa. Satwanya itu katanya, pokoknya binatang-binatang itu dah yang satwa yang masih ada di hutan itu ya. Di hutan Gunung Salak itu. Nah itu udah makin jadi gua. Maksudnya sampai lu tuh takut, lu ngeliat apa di situ? Maksudnya binatang apa? Yang macan hitam itu bang, katanya kalau timbul pas lagi kabut turun. Itu macan itu yang benar rekam. Situ akhirnya udah pikiran itu, awalnya gue paling depan, gue mundur jadi paling belakang. Sampai gue jalur puncak itu gue di belakang. Itu gue nggak mau paling depan gitu. Maksudnya ada teman gue, maksudnya nggak paling banget itu. Ada teman gue di belakangnya gue gitu, jadi 10 orang. Gue ngedaki itu baru sampai kayak tempat ya kayak welcome selamat datang gitu bang. Itu jauh banget bang. Pintu rimbanya ya? Iya, itu jauh banget, bener-bener jauh banget. Nah kondisi di situ akhirnya kita sampai di mau masuk hutan nih, mau masuk ke baru bener-bener ngedaki nih. Baru di situ gua ketemu sama akang-akang situ, itu bapak-bapaknya udah tua, punya rambutnya putih lah, gondrong juga. Itu emang jaga warungnya tuh nggak pernah dibuka sama dia, cuman ditutup begitu aja, tapi dijagain di situ. Gue dikasih wejangan lagi 2 kali di situ sebelum gue masuk ke hutan. Dia bilang, katanya, Mas, kalau memang udah nggak siap buat ngedaki, mendingan turun aja, jangan memaksakan, karena cuaca lagi kayak gini. Dan ditambah lagi 2 orang belum turun nih. Saya habis ngedaki kemarin,
nyariin nggak ketemu, katanya gitu. Itu ranger sana kali ya. Ranger sana bisa jadi itu katanya. Saya bilang sama Mas, kalau memang udah nggak memungkinkan, karena yang gue lewatin itu bang, jalur Cijahu itu bener-bener air turun dari atas kalau hujan deras bang. Kayak Jalur air. Jadi gue kalau ngedaki itu katanya itu ngelawan air bang. Iya, Kalau hujan gitu. Nah akhirnya kata si Akang itu, mendingan Mas balik aja. Udah nggak dikasih ngedaki bang sama ranger situnya. Ya saya udah persiapan mateng. Bilang kayak gitu kan. Ya ini masalahnya kondisinya 2 orang belum turun. Ya udah kalau memang mau memaksakan silakan. Tapi memang kalau ada terjadi apa-apa jangan salahin saya. Gitu. Karena kondisinya lagi kayak gini, nggak tentu gitu kata dia. Yaudah akhirnya udah ngobrol-ngobrol segala macem, akhirnya gue masuk dah hutan. Blus, langsung gue kayak bener-bener kayak di setrum, gimana sih bang? Kayak dinginnya tuh langsung nusuk ke tulang banget bang. Oke. Itu gue ngerasain. Gue jalan itu bener-bener treknya tuh gila banget bang. Treknya gila. Jadi tuh di dalam trek itu bang, itu gue bener-bener nggak tahu itu pos-posnya mana, kita harus ngecamp di mana. Gue udah pikirin tuh, udah kayak pikirin pribadi gue tuh gak? Kayak buat nyelamatin diri gue sendiri tuh bang. Gue bingung gitu buat nyatain ke temen gue bahwa gue nih udah dingin, baru masuk hutan aja gue udah dingin banget gitu. Gue takut nyusahin gitu. Tapi gue gengsi untuk ngungkapin gitu. Iya, ngungkapin ke teman-teman gue. Akhirnya gue jalan, gue paling belakang di situ. Itu dari pas masuk hutan aja gue kayak ada yang gimana sih, ngebisikin aja bang. Turun kayak gitu. Wow. Kayak ngebisikin aja, turun. Jangan dilanjutin, turun. Itu setiap berapa menit sekali bang, suara itu timbul. Itu ngantuin gue. Cuma gitu. lu yang denger? Iya, gue doang yang denger. Temen CS gue cuman nepok-nepok gue aja kalau lagi gue bengong gitu. Nepok-nepok. Ayo, daki lagi. Gue soalnya bener-bener gue jalan berapa kali, gue berhenti. Gue berhentinya karena suara itu bang. Oke. Suara yang bener-bener nyuruh gue, udah gak usah ngedaki gitu. Turun. Nah, ini bang yang bener-bener gue paling masih berkesan gitu ya. Hiburan temen gue tau gak bang, kalau gue udah capek banget nih. Gue udah capek banget. Itu dikit lagi nih kita puncak. Lagi puncak. Tapi tuh nggak nyampe bang. Astagfirullahaladzim, gue bener-bener nggak tahu nih kaki gue tuh terserah dah mau ngelangkah kemana gitu ya. Gue bener-bener udah nggak sanggup gitu. Gue nggak sanggup. Akhirnya tuh lama-lama kelamaan udah masuk hutan, udah agak dalam bang. Akhirnya kita jalan mencar jadi bang. Kebagi jadi berapa kubu. Nah sisa gue berdua sama temen gue di belakang. Nah teman-teman gue udah kan biasa kalau udah jauh, woi, Kode-kodean. iya kode-kodean. Akhirnya gue panggil bang temen gue berubah tuh pas gue sisa berdua tuh di belakang. Temen gue paling depan, nah gue paling belakang karena gue udah capek banget bang. Kita bawa keril juga kan, gue capek banget. Gue teriak-teriak, woi. Temen gue suaranya makin kecil bang, kecil banget. Suaranya udah bener-bener nggak kedengeran. Nah akhirnya gue pas udah jalannya sama temen gue nih berdua gini, itu kabut makin gelap bang. Suara gereman datang bang. Apa? Gram kayak. Nah gue akhirnya di situ gue nengok ke belakang bang. Ke belakang, jadi pandangan jalan treknya aja tuh udah nggak kelihatan. Nggak tahu ini gue capek dengar kayak gitu apa gimana. Ya gue udah bodo amat gitu. Ya gue tetap jalan gitu. Tapi kayak suara itu tuh kayak ngikutin gue sambil kerusak gitu bang. Nah itu gue makin cepet jalan gue. Udah capek banget. Temen gue, lu denger gak sih suara tadi? Oh langsung lo omongin? Langsung gue omongin depan temen gue. Orang gue cuma berdua ngedaki kok. Yang lain udah pada di depan. Suara apaan Riz kata dia kan? Itu tadi suara kayak macan gerong gitu kan. Kagak denger, lu capek itu. Gak usah didengerin. Gue bilang kayak gitu. Udah jalan aja, lu jangan mikir-mikir kayak gitu kata temen gue. Udah gak usah mikir aneh-aneh, ngedaki aja udah kita. Udah gue ngedaki. Tuh makanya tuh suara itu kayak jalan, kayak ngudak-ngudak gua tuh bang. Oh. Kayak ngudak-ngudak gua gitu. Kayak cepet tapi dia nggak ada. Suara aja gitu sama tapakan kayak gitu tuh. Iya tapi nggak ada. Makanya gue jalan, cepet Riz, cepet. Ayo kita ngudak anak-anak nih. Karena itu emang treknya itu bang,
orang jarang yang lewat via Cidahu itu karena treknya udah ketutup sama rumput bang. Jadi kita ngebelah trek di situ. Ada temen juga ngebelah trek. Jadi kita sambil bawa pisau ngebelahin Udah jalur. ribuan ya? Itu banyak bener-bener ngejalur yang bikin kita nyasar. Itu banyak. Oke. Jadi kita salah ngebelah jalur aja kita udah nggak tahu. Iya, sedangkan lu belum pernah semua ya? Belum pernah semua. Itu benar-benar nekat sih semua. Nekat. Akhirnya gua ngedaki udah dengar suara itu. Nah, suara yang ngebisikin gua itu, Bang, itu timbul lagi, Bang. Pas geraman itu hilang. Oke. Itu kondisinya suara itu hadir, itu gua lagi istirahat tuh, Bang. Teman-teman gua akhirnya nungguin gua ternyata. Di atas ada tempat bonus buat kayak duduk lah Ada gitu. space ya? Iya, space duduk lah. Akhirnya temen gue di situ, gue nggak mau cerita sama temen gue gengsi. Padahal di gunung yang lu nggak usah gengsi, ya bilang capek gitu. Temen gue udah bilang gitu, tapi gue begonya gue tuh gitu, udah ngerasain dingin parah, tulang udah bener-bener tusuk gitu. Suara itu tiba-tiba pas gue lagi ngeres, gue tuh sempat merem juga, Bang. Gue sempat merem di situ. Ini benar-benar gue nggak tahu ini emang pikiran capek gue atau gimana. Itu gue tiba-tiba gue tidur di situ, Bang. Capean gue tidur, ada bising gue turun, jangan dilanjutin. Gue tidur sebentar, Bang. Tek, tiba-tiba tidur. Itu gue ngelihat itu teman-teman gue nggak ada, Bang. Wah? Itu nggak ada. Jadi gue kayak ngedaki sendiri, tau gak, Bang? Gue di perjalanan itu kayak ngedaki sendiri, Bang. Gue langsung ngeliatin tuh kayak bukan hutan yang gue lihat gitu. Bener-bener cuman kayak asap aja gitu. Gue kayak sekilas gitu gue merem ya. Ya gue kayak gimana ya, gue pikiran gue tuh pada saat itu tuh gue duduk, gue seingat gue tuh ada pohon gede banget. Itu pohon gede banget, kita peluk aja nggak sampai. Tapi atasnya nggak ada, daunnya nggak ada. Oke. Iya, itu pohon kayak kebakar gitu. Kayak pohon kebakar apa kayak sambar petir biasanya? Iya, kayak sambar petir kayak gitu. Nah, gue duduk situ, drek, tiba-tiba gue langsung pules. Itu gue dibayangin itu gue seolah-olah tuh ngedaki sendiri. Makanya bisikan itu tuh nyuruh gue turun, Bang. Nggak tahu karena apa, karena memang kalau sepikiran gue, Bang, itu karena memang sohibul wilayah yang gue tawasulin nyuruh gue turun. Mungkin untuk menyelamatin gue apa dari gangguan apa gimana. Oke. Itu pikiran gue, Bang. Jadi gue dibayangin tuh tiba-tiba mindset gue langsung berubah, Bang, di situ. Ini temen gue nggak ada. Lu ngedaki sendiri. Lu bakal yang diganggu. Itu di pikiran gue pas gue merem itu, Bang. Lu bakal diganggu di sini. Nah, gue langsung tiba-tiba jengkak bangun. Temen gue nyolek gue, bangun gue tiba-tiba. Iris jalan. Nah, gue jalan lagi, Bang. Nah, di situ gue sampai mau ke puncak bayangan. Jadi hampir mau ke puncak. Itu yang iming-imingin temen gue lah. Iming-imingin temen gue udah bener-bener kaki ini udah nggak mau diarahin, Bang. Itu nyampe yang di plong banget udah atas. Itu gue ngelihat yang ditabrak pesawat, tau gak, Bang? Yang kayak gunung gundul tuh, pokoknya. Iya. Itu gunung gundul yang tempat pesawat nabrak. Sukhoi. Itu, Bang, anehnya lagi, Bang, gue ngeliat di situ tuh banyak orang kayak lalu lalang, Bang. Itu kan gunung gundul nih, jadi nggak ada daun-daun, Bang. Jadi cuman tanah aja. Itu pokoknya itu gue diantuin kayak gitu deh. Pokoknya gue emang udah capek apa gimana, gue nggak tahu deh. Itu gue ngeliat dari jauh banget. Itu kayak orang lalu lalang banyak itu orang nitik banget gitu, kelihatan itu orang dari jauh itu pasti kan kelihatan, Bang, kalau orang aktivitas. Itu namanya tanah doang gitu. Di tanah kayak bulat begini doang nih. Nah, pinggir-pinggirannya tuh kayak daun-daun kayak gitu, Bang. Itu banyak kayak orang aktivitas. Gue tanya temen gue, wah, itu banyak banget orang ngedaki ya. Daki mana sih? Lu ngeliat apaan sih? Itu yang pesawat nabrak. Gue udah pikiran gue udah aneh sih tuh, Bang. Dari situ gue udah aneh gitu pikiran gue. Temen gue juga udah bersangka ini Saris sudah mulai nggak jelas, bimbingin aja. Jadi pikiran gue udah bener-bener mindset gue udah ke setan mulu, Bang. Nggak overthinking lo. Nah, itu di situ gue salahnya di situ. Mungkin karena kecapean juga, Bang. Oke.
Di situ akhirnya gue ngeliat gitu, temen gue, lu jangan mikir kayak gitu, udah daki aja. Kan udah gue bilang dari bawah tadi ke temen gue kan, lu gak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau lu mikir aneh-aneh, lu bakal diliatin apapun yang di pikiran lu. Oke. Kata temen gue kayak gitu. Sugesti. Itu benar terjadi bang. Itu gue ngeliat orang lalu lalang banyak banget bang, banyak banget. Akhirnya gue lanjut jalan lagi, udah ngeres jalan lagi. Memang di jalur itu bang, kita bener-bener pentingnya banget tuh bawa air banyak banget ya bang. Oke. Itu kebutuhan air itu dikit banget gue bang, dengan 10 orang itu bang. Sedangkan gue udah minum mulu bang. Ya gue dibilang mau egois apa gimana gue nggak tahu dah. Gue udah pikiran dia udah gimana ya, orang gue aus, orang gue bener-bener udah nggak kuat gitu kan. Akhirnya di situ pusat air tuh nggak ada bang. Oh, nggak ada mata air? Nggak ada sama sekali. Beda sama trek yang lain gitu, kayak Cimlati gitu, katanya banyak airnya. Nah ini via Cidahu, kita memang 10 orang ini ya kayak ya nantang gitu, kayak nantang gitu, benar-benar nekat gitu, karena di jalur itu nggak ada air gitu. Akhirnya kita jalan. Akhirnya jam tepat banget gitu bang, kita singkat waktu, tepat banget jam hampir mau maghrib lah kalau nggak salah, itu jam 5 atau setengah 6-an kita sampai di puncak bang. Sore berarti sampai? Sore sampai, itu lama banget, terasa lama banget bang. Iya lah, dari jam 8 pagi sampai jam 5. Itu karena mereka nungguin gue yang ngeres mulu bang. Iya. Gitu, karena gue juga ngimbangin lah ya. Iya, ngimbangin. Karena gue nggak teriak capek, tiba-tiba gue diem, ditinggal gitu. Akhirnya gue sampai puncak itu terang banget bang, terang banget itu. Gue sampai puncak, gue sampai sujud bang, gue di situ. Karena gue pertama kali gitu ya. Iya. Anjir, di situ benar-benar plong banget. Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, itu mindset gue tiba-tiba langsung berubah lagi bang, berubah lagi dengan nikmatin keindahan alamnya gitu. Iya, tiba-tiba gue berubah lagi. Nah pas banget di situ temen gue langsung, gue lagi seger-segernya, senang-senangnya itu gue Riz, di bawah itu tuh yang gue tunjuk nih, itu ada petilasan makam di situ, nggak jauh banget dari puncak Manik Salak 1 kan. Itu kita turun sedikit dari puncak itu ada petilasan kata temen gue. Nah di situ akhirnya kita nggak ngecamp pas di puncak Salak Manik 1-nya itu bang, nggak ngecamp di situ karena kata temen gue ini rawan badai kalau sini karena nggak ada pepohonan gitu. Dia bilang gitu. Oh yaudah oke. Akhirnya kita balik lagi agak berapa meter lah, ada space buat bikin tenda di situ. Akhirnya kita udah maghrib, kita bikin tenda. Akhirnya gerimis tuh bang, gerimis turun, gerimis kayak kabut kecil gitu bang, kabut air kabut. Situ kita masak kita, salahnya kita itu berlebihan bang pakai air bang. Jadi itu benar-benar bawa makanan banyak. Air itu bang, di pas kita nyampe itu air sisa 6 liter atau 5 pas sampai itu air kita pakai banyak banget bang. Kita nggak inget tuh di sini nggak ada mata air loh. Itu benar-benar kita dibawa senang banget di situ bang, dibawa sampai lupa gitu. Hampir jam berapa gitu kita air sisa 2 liter bang, air sisa 2 liter di situ. Gua masak udah, karena gua tuh udah minum mulu kan, udah haus mulu gua di situ, nggak tahu kenapa gitu. Jam 8 malam gua kedinginan bang, ada teman-teman gue udah happy banget gitu bang, pada ketawa-tawa. Tapi gue masih gengsi loh di situ bang, masih nahan bang. Gue takut gitu buat ngomong, gue takut gitu karena kalau gue ngomong gitu takutnya gue tiba-tiba langsung dingin parah gitu bang, takutnya hipo juga gitu. Gue akhirnya pakai sarung kaki gue sampai double 4 bang, double 4 pakai jaket. Nah gue salahnya itu teman-teman gue pribadi bawa ini semua bang, apa tuh yang tidur SB. Iya SB bang, sleeping bag. Sedangkan gue nggak bawa bang. Lu nggak bawa sleeping bag? Itu gue kelupaan bang, yang di warung itu ketinggalan karena gue taruh plastik sama jaket gue. Oh lu nggak sempat ngambil ya? Nggak sempet ngambil kan, gue di bawah tadi ketinggalan. Siapa yang mau nganterin bang, udah di atas kayak gitu. Oke. Nah itu salahnya gue. Akhirnya udah pada makan. Temen gue bilang harus tidur ya,
Bilang, jangan sampai nggak tidur. Dia bilang kayak gitu, karena besok kita turun bakal lebih capek daripada naik. Temen gue bilang begitu, yang udah bener-bener penanjak parah dah, dia dah pendaki Senior parah, gua ya ya. senior gue dah. Lu Riz harus tidur, lu capek harus tidur. Nah sedangkan gue di situ gelisah bang, gelisah. Teman-teman pas abis makan jam 12-an udah pada tidur dah. Itu benar-benar cepet banget mereka tidurnya bang. Karena gue tuh yang susah tidur, mau capek gimana gue nggak cepet gitu tidur gue, masih rotasi gimana dah pokoknya. Overthinking. Iya dulu ya. masih gini kesini. Nah akhirnya pas gue ngeliat jam, itu jam sekitaran jam 2-an bang, jam 2-an itu gue masih belum tidur, itu masih gelisah aja gue. Pas gue buka tenda di situ gue ngambil air bang, air karena di tenda temen gue yang satu. Kalau 2 tenda. Gue 2 tenda, temen gue yang satu gue ambil di situ. Gue bangun sendirian bang, sendirian. Nah gue ambil air, gue tutup lagi, gue minum situ, terus gue rebahan lagi. Minjem sarung temen gue akhirnya, gue minjem sarung temen gue. Nah di situ bang, tiba-tiba awalnya sih kresek-kresek, bunyi kresek-kresek bang. Awalnya kayak kayak orang nyapu gimana sih? Oh, di luar tenda. Iya, di luar tenda. Nah di situ itu angin kenceng bang, angin kenceng sampai tenda kita juga goyang-goyang juga dikit kan. Gue juga. Nah di situ gue makin suges. Tiba-tiba bang, itu bang, gue denger jelas banget bang di belakang pala gue banget nih, di belakang pala gue nih, itu suara sepatu kayak sepatu orang kayak tentara gitu bang, kayak tentara apa gimana bang, duduk, kayak orang ngedaki gitu bang. Itu dari bawah gue kedengeran, dari kecil, suara kecil sampai tepat banget berhenti di pala gue. Orang kayak banyak banget. Akhirnya gue penasaran bang, karena kan tenda gue itu gue buka setengah gini bang, gue buka setengah doang. Gue penasaran tuh bang, kok berhenti? Gue makin dak-dikduk bang. Bang, bangunin teman gue bang, gue bangunin dulu teman gue. Wah bangun, ada yang ngedaki juga. Mungkin pikiran gue, wah yang 2 orang tadi kali. Pikiran gue kayak gitu. Udah tidur lu, tidur. Gue bisa mikir yang aneh-aneh. Di sini jangan mikir aneh-aneh. Temen gue gitu. Akhirnya temen gue lanjut tidur, nggak mau dengerin gue bang. Iya. Nggak mau. Akhirnya suara sepatu itu bang, itu gue dengerin. Itu menuju ke salak yang bacaan tulisan salak 1 itu bang. Oke. Di situ rame-rame. Puncak. Iya puncak itu. Akhirnya udah gue ngerip-ngerip gini ya, udah bodo amat dah, ngerip. Tiba-tiba tuh ada kayak orang di hutan, pokoknya jelas banget itu bang, suara orang kayak teriak, wow, gitu bang. Nah suara itu kayak terbang makin deket gitu, di atas tenda gitu, wow. Nah jadi saru banget bang, itu suara itu mirip banget sama kayak burung yang di hutan. Pasti lu kalau iya. nah Kayak gagak sering gitu ya. sering ngedaki itu pasti pendaki pasti denger suara yang kayak burung gitu. Lebih tapi ini lebih ke suara ke manusia aja gitu. Oke. Nah yang pas lebih ngebedainnya lagi tuh, itu kayak ketawa akhirnya bang lama-lama. Wah, Serem banget. wah, Iya. itu bang kayak orang menggigil kedinginan gimana. Nah itu kayak yang gue denger sih tuh kayak suara nenek-nenek gitu bang, kayak nenek-nenek gitu yang gue denger. Akhirnya gue ngerip tuh mata gue tuh bang. Nah tiba-tiba ada yang kayak buka tenda bang, kruk, temen gue tuh. Tapi gue nggak berani buka tenda gue. Tiba-tiba kerubuk, lari bang, lari ke situ. Wah cerah nih, foto nggak? Ada yang mau foto nggak? Riz, foto Riz. Gue dipanggilin, Riz foto Riz, saya Riz. Nah gue bingungnya kenapa gue doang yang dipanggil gitu. Oke. Temen gue tidur kan di tenda itu, gue berempat. Nah temen gue doang yang dipanggil, Riz foto Riz. Akhirnya wah temen gue bangun nih. Akhirnya gue berani dong. Iya. Tiba-tiba udah jam 2, gue buka sleting, gue pakai sepatu, gue nyamperin bang ke tulisan salak itu bang. Kagak ada orang bang. Setelah gym itu gue bener-bener sepi
sepi, nggak ada orang. Gue tiba-tiba pas nyampe lah, gue berani banget sendiri loh. Tiba-tiba gue keadaan lagi takut loh bang. Tiba-tiba itu sepeda ya jalan dulu lah berapa meter lah untuk ke puncaknya itu. Iya gue jalan dulu. Pas banget gue berdiri di yang jalur tentara bikin itu bang. Gue pas banget itu di belakang pelang itu. Tiba-tiba di situ yang teman gue manggil, lah teman gue pada kemana nih? Oke, gue belum paham. Jalur yang dibikin tentara ini yang di sebelah mana? Yang katanya itu yang pagi temen gue jelasin tuh bang, Riz, ini jalur dulu dibikin tentara buat evakuasi mayat Sukhoi. Katanya gitu bang. Dulu ini nggak ada jalur. Itu jalur dari puncak ke makam? Puncak ke enggak ke makam. Jadi di belakang pelang itu kayak ada jalur sedikit bang, untuk turun ke bawah ke tebing. Pelang puncak Manik ya? Iya, itu kayak ada jalur ke tebing. Oke. Gitu. Pas banget di situ. Nah di situ tiba-tiba gue diri di situ sendirian, itu jam 2-an lah. Itu emang terang bang, terang banget. Bulan bintangnya udah kelihatan semua. Tiba-tiba gue dengar suara ledakan bang. Oh, ledakan itu jelas banget bang, di kuping gue jelas banget. Jadi kayak bener-bener buar kayak gitu bang. Bener-bener gue dengar itu, astagfirullahaladzim. Sedangkan gue lagi nyariin anak-anak loh. Anak-anak tadi manggilin gue kemana gitu. Nah si Dian tuh masih manggil-manggil gue bang, tapi suara itu dari petilasan itu bang. Oh masih ada suaranya? Masih ada suaranya. Pas gue udah nyampe situ kan, Riz, sini Riz. Si Dian masih manggil gue. Pas gue nengok ke bawah bang, ada cewek lagi sedakep gini bang, sambil ngeringis bang. Itu suaranya bener-bener sambil ngerintih gini. Nah pas gue ngeliat gitu kan, nah itu cewek itu langsung bangun, duk langsung ngotot kayak gini kan. Itu badannya hancur. Anjir. Itu bener-bener jelas banget kayak kulit kebakar gitu, kayak hancur. Pokoknya udah pada kayak meleleh gitu badannya itu hancur. Akhirnya gue lari cepet, lari. Wah lari gue kenceng banget. Gue buka tenda, si Dian lagi tidur bang. Wow. Dalam tenda? Dalam tenda, anak-anak nggak ada yang bangun. Padahal yang gue denger itu anak-anak kan rame ngajakin gue foto. Riz, saya foto, lagi terang nih. Itu gue buka tenda, tuh anak-anak tidur. Gila. Itu bener-bener, wah, asli gue perdana loh bang. Iya, disuguhin kayak gitu ya. Bener-bener, karena itu pikiran aneh-aneh mungkin bang di gunung. Iya, lu negative thinking lu. Akhirnya gue bangunin. Lu kok ninggalin gue, masih gue nggak percaya bang. Iya. Lu tadinya kok manggilin gue? Lu tadi manggilin gue kan? Manggilin gimana sih, Riz? Ini lu bangunin gue baru tidur. Gue dengar suara anak-anak tadi ngajakin gue foto. Gue sambil menggigil bang. Gue karena kedinginan kan, sambil, lu yang bener, udah deh, ayo tidur aja. Gue akhirnya pindah tenda bang. Gue tidur sama temen gue yang berenam tuh. Udah tumpuk-tumpukan aja, karena gue takut bang. Pas gue gabung sama temen gue tuh bang yang berenam tuh, temen gue pindah tuh bang ke tenda gue yang pertama gue tidurin tuh. Oh, oke. Akhirnya temen gue bangun tuh, pada ngajakin ngopi. Udah ya ngopi aja dulu. Nah, sedangkan gue di dalam masih ketakutan bang. Temen gue akhirnya turun ke tempat petilasan itu, karena di situ ada bak penampungan air. Ambil air tuh malam-malam, masih kondisi udah jam berapa itu, jam 3 atau jam 4 gue nggak tahu. Ambil air, terus balik lagi. Gue masih denger dong, kosong air, baknya abu doang. Dibilang kayak gitu bang. Abu doang. Karena nggak hujan bang, nggak hujan. Di situ akhirnya ketemu lah, kita singkat cerita. Temen gue udah pada ngopi tuh, lanjutlah tidur lagi. Gue juga ambil ngeringki juga, ketakutan. Akhirnya gue tidur juga tuh. Bangun gue jam 7. Jam 7 gue di situ bangun. Akhirnya yang temen gue semalam 2 orang itu ngajak gue ngambil air. Terus temennya aja ngambil air. Gue nggak berani tadinya bang, karena gue udah ngeliat semalam di situ. Iya. Akhirnya gue beraniin diri. Akhirnya gue ngikut dia ngambil air. Lah, ini air penuh. Oh, itu gue penuh gimana? Emang lu semalam nggak ngambil air? Kering, Riz. Itu abu doang di bak itu. di bak yang sama? Sama, di bak yang sama. Oke. Itu tiba-tiba air itu penuh di bak itu. Bener-bener hujan enggak. Ini bener-bener ada teman gue bener-bener itu, dia ngomong sama gue bang,
Gua ngambil air semalam berdua, itu kering abu doang. Lah kok ini bisa penuh? Jernih kan? Airnya jernih bang. Gue sampai 3 botol gue ambil bang, 3 liter gue ambil. Itu kebagian semua bang di situ. Airnya buat ngopi, buat masak mie segala macem gitu, sampai buat persediaan kita. Ya kepepet-pepet amat kita minum air itulah bang gitu. Itu benar-benar airnya enak banget, sejuk banget bang. Tapi yang gue lihat bang, ini aneh lagi. Temen gue lihat, Riz ini air bersih banget, gila kayak air beli gitu. Tapi yang gue lihat itu keruh banget itu air di aqua. Gue pengen ngomong bang. Keruh? Ya ilah, air itu kotor banget, ngapain sih lu ambil? Gitu, gue masih ngelihat itu air kotor banget. Tapi temen gue bilang, diminum sama temen gue loh. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Lanjut ya. Iya itu keruh loh bang. Itu keruh. Gue lihat itu keruh air. Teman gue tapi minum enak banget. Yang gue lihat, shit, air kotor begitu dia minum. Pikiran gue di hati kayak gitu bang. Akhirnya udah balik lagi, udah masak, udah kebagian semua. Akhirnya gue prepare bang. Prepare. Gue mau turun tuh bang. Akhirnya gue mau turun, udah bener-bener gila ini pendakian pertama. Gue dikasih suguhan malam tuh. Gue belum ngomong sih sama temen gue, karena gue nggak berani, masih di lingkungan bang. Iya. Masih di lingkungan situ. Akhirnya udah pagi, udah makan semua, udah beberes semua, udah gulung tenda semua. Akhirnya kita ngumpul lagi bulat, dan mau nyoba trek turunnya beda bang. Oh, lintas? Iya, mau beda lagi. Terus temen gue bilang, udahlah, gak usah yang aneh-aneh lah, kita turun lewat yang tempat tadi aja. Iya, karena motor lo juga Cidahu ya. Nah iya, Cidahu, pengen lewat trek lain juga. Akhirnya di situ kita udah keliling bulat lagi, doa lagi di situ. Nah ini nih aneh lagi nih bang. Gua keliling bulat begitu, gua kan orangnya suka ngitungin mulu bang. Kata temen gue, lu kalau ngedakin gak usah dihitungin. Oke. Itu lebih bang. Lebih. Itu aneh banget bang, bener ya. Tapi lebihnya itu, kita kan ngelingker nih bang. Lebihnya itu di belakang temen gue, tau gak bang? Gue ngitungnya tuh 11. Di belakang temen gue, tapi dia itu nggak tahu siapa tuh, emang pakaiannya tuh emang udah temen-temen gue. Tapi gue ngitungnya lebih. Oke. Gue ngitungnya 11 orang gitu. Tapi dia tuh nggak ngikut gabung loh. Di belakang temen gue nggak ngikut bunderan ya. Nah itu lebih di situ. Gue diem aja pas gue ngeliat kayak gini. Gue nunduk aja, udah diem. Gue doa, udah akhirnya gue baca. Ingat yang tawasul yang pertama itu, gue baca lagi bang. Gue baca tawasul itu, gue dengak lagi, gue hitung lagi 10 tuh baru bang. Jadi gue kayak selalu diingetin gitu bang, lu doa, nggak usah mikir yang aneh-aneh di sini gitu. Kayak gue diingetin lagi tuh bang. Akhirnya dari situ gue turun bang. Turun sekitaran jam 10 lah. 10 turun, gue turun di situ. Gue belum berani cerita bang. Gue belum berani cerita semalam gue kayak gimana. Semalam gue kena tragedi apa di situ. Gue nggak cerita. Gue berani cerita tuh udah mau sampai ke base camp lah. Sampai base camp, gue ketemu pendaki itu bang, 2 yang nyasar itu bang. Oh oke. Dia baru sampai juga. Dia sampai, gue sampai. Nah gue tanya, emang lu semalam ngecamp di mana bang? Gue ngecamp dekat petilasan bang. Oke. Emang lu nggak ngeliat gue? Gue semalam di situ bang. Gue manggil gitu. Lu nggak denger? Gue aja bingung bang. Gue aja tuh sunyi banget bang. Gue nggak tahu ada pendaki apa enggak. Padahal kita deket loh. Gue bingung di situ bang. Berarti siangnya seharusnya ketemu dong? Harusnya ketemu. Kenapa nggak ditemuin loh? Gitu. Kalau ketemu kan kita bisa turun bareng. Iya. Pasti kan dia udah kehabisan makanan bang. Iya, dia udah berhari-hari. Ya? Udah berhari-hari di situ. Akhirnya gue benar-benar nggak dengar suara bang di situ. Gue dekat petilasan, gue ngecamp di situ bang. Gue udah lapar, udah aus gitu. Gue benar-benar bingung gitu, kata dia. Kok lu bisa? Semalam ada yang manggil gue bang. Manggil gue di dekat petilasan loh. Gue juga teriak-teriak di situ. Lu nggak tahu emang, gue bilang gitu. Dan bocah juga, lalu semalam emang mana? Kata bocah gitu. Gue keluar semalam karena gue dengar bocah pada foto-foto teriak, dia bilang kayak gitu.
ternyata itu nggak ada lu orang. Kalau lu mau tahu, Lu ceritain lah di situ semua. gue ceritain lah semua, Oke. gue belarin lah semua cerita gue bang. Tapi yang sosok cewek itu gue nggak ceritain bang, karena gue takut, masih kebayang bang di otak gue. Yang gue ceritain itu yang gue dengar suara ledakan itu aja sama teman-teman. Karena teman-teman gue yang benar-benar nggak ada dengar suara itu karena mereka pada tidur itu. Ya mungkin cerita itu benar-benar pengalaman gue juga pertama bang, ngedaki juga. Akhirnya dikasih benar-benar kata-kata orangnya Gunung Salak gokil ya. Bener sih Horor bang. ya? Iya horor karena ya mungkin ya kalau ngedaki gitu jangan mindset kayak gue deh gitu. Maksudnya Jangan overthinking lah. iya jangan overthinking karena gue emang perdana juga ya, gue nggak tahu apa etika di gunung seperti apa. Itu benar-benar awam Iya, gitu. iya, karena lu udah dapat satu ke Salak, kedua udah dapat asumsi-asumsi horor ya. Itu, Lagi betul, Gunung Salak Bang. memang horornya ini kuat banget di sana ya. Betul. Oke, yang gue bingung nih. Ini dua pendaki nih. Dia ngasih alasan gak sih kalau dia itu kemana gitu sampai-sampai dia dicari sama ranger sana gitu. Nah dia tuh pendaki yang dua itu bang ya, dia tuh emang niatnya ngedaki situ emang mau kayak spiritual gitu bang, gitu nggak niat buat ngedaki gitu, memang mau kayak ziarah apa tuh tempat petilasan itu. Makanya dia gitu. ngecamp di situ. Makanya ngecamp di situ. Tapi kayak lu kayak ditutupin ya, kayak lu sama Dini nggak ketemu ya padahal. Nah itu yang gua aneh, seharusnya bang. ya kalau memang dia ada di situ ngecamp di situ, otomatis kan dari pertama lu sampai puncak Manik aja kan lu udah kedengeran pastinya. Rame. Kedengeran dong, dia pasti manggil-manggil dong. Ini nggak ada. Mereka pun yang kedua itu dibilangnya ya ditutupin aja gitu. Mereka kayak di dunia lainnya aja gitu. Oke, berarti memang dia mah nggak hilang berarti ya. Nggak Memang hilang. pendakian ini dia niatkan buat spiritual gitu. Betul. Dia memang Kayak nginep di ziarah situ. gitu. Ziarah di situ. Memang dia salahnya dia ngomong mau TikTok gitu, nggak ngomong apa adanya gitu dari di base camp pertama. Jadi mungkin alasannya mau mendaki gunung ya. Oke, gokil sih emang di luar nalar Salak. Ini banyak kejadian-kejadian yang kayak gini nih. Parah bang. Yang gue tahu gitu. Nah, untuk sosok perempuan ini, Riz, lu bisa ngedetailing lagi nggak sih gitu sosoknya, kayak perawakannya kayak orang Indonesia atau orang luar gitu? Itu sih jadi kayak bajunya aja tuh masih kayak jadul banget gitu bang. Jadul kayak baju lama gitu, kayak kemeja lama gitu. Cewek itu sih ya gue nggak tahu itu emang pramugarinya atau apanya, gue nggak tahu deh. Pokoknya itu kondisinya hancur gitu. Kalau kita gambarin usia perempuan itu kira-kira kisaran berapa? Itu masih muda. Masih muda. Itu karena rambutnya aja masih panjang. Itu rambutnya masih bagus. Rambutnya masih bagus, cuman emang badannya udah ya gitulah. Oke. Gue sih ke distract-nya sama korban-korban Sukhoi sih kayaknya. Itu Ini ngebul banget sih, ini mata gue perih. Dari tadi kagak nyaman gue. Ini tabunan kebanyakan. tabunan. Nih. Oke, Bang Aris. Ya kalau Salak sih memang gue nggak heran lah sama kejadian-kejadian horornya gitu kan. Ya banyak lah cerita-cerita Gunung Salak yang memang masih menyimpan kejadian horor, apalagi adanya tragedi Sukhoi ya. Betul. Ya, tapi di sini nih gue bukan ngangkat lagi tragedi-tragedi yang udah terjadi, tapi ya di sini kita bisa ngambil hikmah lah. Gitu. Dan kita juga sekaligus mendoakan lah Bang Aris ya, semoga Betul. almarhumah yang wafat di tragedi Sukhoi ini tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya dijadikan tempat yang nyaman lah di alam sana ya. Betul bang. Bener. Oke Bang Aris, pendakian lu kan pertama tuh ya, Iya betul bang. udah ngalamin hal-hal kayak gitu nih. Lu ada niatan lagi gak mau naik gunung gitu? Pengen bang. Oh masih pengen? Pengen. Apa yang mendasari lu pengen naik gunung lagi gitu? Karena gua ngedaki itu bener-bener gimana ya? Di situ sih pribadi gue tenang gitu bang. Ngedaki tenang gitu. Oke. Tapi yang bikin gua nggak tenang kan memang gangguan Hal-hal mistis itu ini. akhirnya gue tahu bang. Jadi sopan santun di gunung seperti apa gitu. Pemikiran kita harus seperti apa. Berarti gua harus, misalkan gua memang mau ngedaki lagi, berarti gua harus buang jauh-jauh pikiran Yang kayak gitu. yang kayak gitu. Yang gak overthinking lagi ya. Bener. Ya, bagusnya kita emang pelajaran juga sih di sini gitu. Jadi kalau kita mau naik gunung tuh jangan mikirin yang enggak lah Itu ya. salahnya, bener. Salah Karena gua di lu situ. Bisa juga kan dari sugesti, dia hadir dari sugesti kita gitu. Karena kita yang bersugesti Ya, gitu. padahal mungkin ya kita juga nggak tahu
apa di Gunung Salak emang gak ada apa-apa atau gimana kan, gue juga mikir aja apa ini emang gue kecapean atau halusinasi gue, jadinya pikiran gue jadi kebawa, mindset gue ke situ jadinya. Iya benar-benar. Mungkin ini kali Bang, mau gue tanya lagi nih. Lu kan pas malam itu di tenda sempat ngedengar suara kayak tentara jalan, terus suara apa yang lu bilang burung, kayak burung itu ngerintih-rintihan, sampai lu dengar suara ledakan gitu ya. Apa mungkin semua itu sosok itu yang datang atau yang nampak atau yang lu dengerin ini kepancing dari energi yang 2 orang ini Bang? Mungkin bisa jadi. Jadi Bang, semua hal-hal yang menurut lu curiga ini gitu, ada energi yang terpanggil gitu. Ngerti nggak dari 2 orang yang lagi melakukan spiritual nih di makam itu gitu? Menurut gue sih kayak gitu Bang. Makanya mungkin dia ngundang juga. Lu nggak tanya gitu dia, misi lo apa sih mau naik gunung? Maksudnya selain spiritual ini tujuannya untuk apa gitu? Dia nggak. Kalau spiritual kan mungkin ya dia ziarah gitu. Spiritual ini kan perjalanan ya. Perjalanan dia buat lebih kemana gitu. Dia nggak terlalu buka lebar sih Bang. Dia pas kita ketemu di base camp aja, dia nggak banyak ngomong sih. Dia cuman bener-bener minta maaf karena nggak bilang kalau buat ngomong nginep gitu, mau ngecamp, mau berhari-hari di sana gitu. Dia bilang nggak selalu sampai. Tapi dia kena sanksi dari pihak ranger sana. Iya, abis dia diomelin apa, maksudnya dibilangin lah, maksudnya untuk sementara ini jangan ngedaki ke sini dulu gitu. Oh, di blacklist. Dibilang kayak gitu. Oke, Bang Aris, gokil sih. Ya, lagi-lagi cerita gunung memang begini adanya lah. Ya, teman-teman nih, gue juga mengingatkan lah sedikit. Kalau kita mau naik Gunung Salak gitu, bukan berarti dominan sama horornya sih. Mungkin kalau menurut gue ya kita satu nggak boleh overthinking, nggak boleh. Betul. Jangan gini, intinya gini, jangan kayak Aris nih. Ketika dia mau naik gunung, dia ngeriset bagian horor-horornya aja, gitu kan. Nggak ngeriset bagian-bagian yang dari safety-nya tuh apa, ketika kita hujan, ketika apa gitu, pelajaran-pelajaran pendakian gunungnya dari segi keamanan gitu ya. Karena memang awam pengetahuan. Iya, maksudnya jangan dari ngeriset, jangan dari hal mistisnya aja. Betul. Gitu. Yang jadinya kayak begini nih. Bersugesti jadinya bahaya. Jangan ada pikiran. Oke, bukan berarti kita di sini cerita buat teman-teman biar nggak ada ke Gunung Salak ya Bang Aris ya. Tetap gunung itu indah lah. Tadi kan Bang Aris juga bilang dari segi horornya, kenyamanannya dia dapat ketika ada di gunung. Memang kalau kenyamanan di gunung ini susah digambarin sih. Susah banget. Tapi sangat dapat ketika dirasakan gitu kan. Apalagi orang tua, kita ingat orang tua masih di sana tuh. Makanya hampir saya bakal balik lagi nanti ke sana. Balik lagi ke Salak. Oke, antara sama tim Timur Misteri lah. Iya, boleh lah. Di akhir-akhir bulan lah kita OTW ke Gunung Salak. Nanti kita vlog aja sekalian ya. Salak asik. Oke. Nah, buat teman-teman kiranya itu nih yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Buat lu Bang, terima kasih nih. Terima kasih banyak. Udah mau berbagi cerita lu di Timur Misteri. Sehat selalu buat Bang Aris. Biar bisa naik gunung lagi. Amin. Oke teman-teman, kiranya itu nih yang bisa disampaikan di video kali ini. Gue juga terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin Timur Misteri sampai sejauh ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa nih bantu channel Timur Misteri dengan cara like, comment, subscribe, biar kita bisa terus berkembang lagi menghadirkan cerita-cerita dari narasumber yang pastinya horor-horor buat kalian dengarkan. Dan juga buat teman-teman nih yang mau cerita seperti Bang Aris di sini, kalian bisa tinggalkan cerita kalian di nomor WhatsApp yang gue cantumin di sini. Nanti tim dari Timur Misteri bakalan nge-follow up cerita-cerita dari kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Thank you.